Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Marilah pada kesempatan Jumat ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya, hidayahnya, nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan izin Allah dan ridhonya jenengan mampu untuk mengayunkan kaki kita ke tempat masjid ini dalam rangka panggilan Allah untuk sholat Jum'ah berjamaah seiring dengan khutbah Jumat yang kita laksanakan pada Jumat ini. Mudah-mudahan Jumat hari ini lebih baik daripada Jumat yang kemarin. Hadirin sidang Jumat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman pada jamaah dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 84. Kaitannya tema khutbah kita adalah ada jenazahnya orang Islam tidak boleh kita sholati. Ini ayat para jamaah. Meskipun para pendapat ulama itu berbeda, kalau ada perbedaan pendapat tentang persoalan Islam, kembali kepada Quran dan Sunnah, beres. Quran tidak bisa diolah-atik. Ini wahyu Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tusalli ahadin minhum. Dalam taukid di sana para jamaah, jangan Anda, kata Allah, orang beriman yang bertakwa kepada Allah dan para nabi, untuk menyolati salah satu di antara mereka, kata Allah, yang mati abada selama-lamanya. Wala taqum ala qabrihi, dan jangan Anda berdiri di atas makam mereka, kata Allah, untuk kamu doakan. Mengapa demikian? Innahum, sungguh mereka itu, kata Allah, kafaru billahi wa rasuli, karena kufur kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasikun, dan kematian mereka, kata Allah, adalah orang-orang fasik. Entah siapakah mereka yang tidak boleh kita sholati jenazahnya? Tanda tanya besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama para jamaah sedang Jumat yang berbahagia, kita buka surat Al-Baqarah ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum alam tundirhum la yu'minu. Asalnya dia Islam.
mengakui Muhammad sebagai utusannya. Jangankan dia, Abu Jahal pun mengakui Tuhanku adalah Allah. Tidak mengaku Muhammad sebagai utusannya. Tapi ini aneh. Dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengakui Muhammad sebagai utusan Allah, Allah sebagai Tuhannya. Tapi otak mereka kafir, kata Allah. Diberi peringatan 1 kali 2 kali, dia tetap tidak beriman kepada Allah secara utuh. Mereka beriman mim ba'dihim ba'dun, sebagian beriman kepada Allah, sebagian menolak kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada ayat para jamaah. Jadi kalau ada orang Islam sebagian dia beriman, sebagian kufur, itu haram untuk kita sholat kalau mati. Yang menentang ayat ini termasuk orang fasik. Karena mereka diajak untuk kebaikan, tidak mau. Dia memang sholat para jamaah, tapi sako beri sholatnya itu. Dia memang puasa para jamaah, tapi sako beri, tidak utuh. Itulah salah satu di antara umat Islam yang kalau mati tidak boleh kita sholati, kata Allah Subhanahu wa taala jenazahnya. Yang kedua, mereka selalu mengajak kepada kemungkaran dan melarang kepada kebaikan. Kita buka surat At-Taubah, ayatnya adalah 67. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada kebatilan setiap waktu. Dia tidak mengenal halal dan haram, bahkan menyeka kepada orang lain untuk berbuat kejahatan atau kebaikan. Waktunya sholat tidak boleh rapat, masjid ditutup. Tapi mengapa hubungan suami istri kok tidak dilarang? Kan tanda besar para jamaah. Seorang suami hubungan sama istri tidak boleh dipisah. Padahal ibadah, kata Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam sholat berjamaah, dampingan, ini adalah sunnah Rasul. Mengapa dilarang? Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf, kata Allah. Mereka mengajak kemungkaran dan melarang kebaikan. Orang yang sakit dilarang untuk kita jenguk. Nabi mengatakan ada 6, kata Nabi, kewajiban umat Islam kepada sama yang lain. Kalau Anda disalami, jawablah dengan salam, waalaikumsalam. Karena salam itu, kata Nabi, menyebarkan kebaikan dan keselamatan dunia sampai kiamat. Yang kedua, kalau diundang nikahan harus datang. Jangan menolak, itu sunnah Rasul. Dan kalau sakit harus kita jenguk. Tapi mereka sengaja tidak boleh kita jenguk, karena ada penyakitnya katanya. Itu mbok corona. Virus itu para jamaah ada sejak kita masih dalam kandungan. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Al-Baqarah 28. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah sedangkan Anda asalnya mati? Pertemuan antara ovum dan sperma itu mati para jamaah, yang menjalankan Allah itu. Baru usia 4 bulan dihembuskan roh oleh Allah. Is'alu anikirah min amrillah. Roh itu aku yang tahu. Jenengan akan ditentukan kapan Anda matinya, kapan Anda jodohnya, kapan lahirnya.
Di mana Anda nanti mati, Allah tentukan. Semua Allah tentukan di situ. Tapi ingat kata Allah, fadkuruni adkurkum, waskuruni fala takfurun, kata Allah. Kalau Anda bersyukur kepada aku, kata Allah, aku akan memberikan sesuatu apa yang kau kehendaki, apa yang kau minta, kata Allah. Kalau hari ini waktunya kita mati, kita mohon pada Allah, ya Allah, panjangkan umur kami. Kalau umur kami bermanfaat untuk orang lain, dipanjangkan oleh Allah. Itu dalam kitab Ma'rifatullah. Takdir itu bisa dirubah asalkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita jauh dari Allah, otomatis sebaliknya para jamaah. Yang punya kekuasaan adalah Allah, bukan kita. Makanya para jamaah jangan sekali-kali mengabaikan daripada perintah Allah dalam sesuatu saat pun. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kalau Anda terjebak di ayat itu, meskipun Anda seorang ulama besar, seorang kiai, ustadz terhormat di tempat ini, no untuk kita sholat ketika mati. Yang ketiga para jamaah sidang Jumat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka selalu menghalangi umat mujahid untuk berjuang di jalan Allah. Mujahid itu orang bersungguh-sungguh menegakkan keadilan, menghancurkan kebatilan. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, kebalikannya. Jadi orang-orang yang menghalangi perjuangan umat Islam, umat mujahid, kata Allah, itu adalah orang yang tidak boleh kita sholati kalau mati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat 47 ayat yang ke-32, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah wasyaku war rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda la yadurullahu syai'a wa sabitu a'malahum. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya orang-orang kafir yang menghalangi manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, yang musuh Rasul dan musuh orang beriman, kata Allah, bagi mereka adalah tempatnya neraka jahanam untuk selama-lamanya. Orang ngaji dihalangi, ya. Orang masjid dihalangi, izinnya sulit. Bangun panti asuhan harus izin dulu, ya. Yasiru wala tunafiru, mudahkanlah umat Islam itu, jangan kau persulit wahai manusia, kata Allah. Mempersulit untuk kebaikan termasuk menghalangi di jalan Allah. Mengadakan takbir akbar dilarang, termasuk. Mengadakan kebaikan-kebaikan untuk orang-orang yang bisa mampu menjalankan perintah Allah SWT, termasuk. Apalagi pelajar, sekolahan ditutup. Saya akan berharap kepada Allah SWT, datangkan keadilan-Mu ya Allah, agar mereka penceng semuanya hidupnya. Umat Islam itu kalau yang dekat kepada Allah, kalau sudah sabarnya sudah di luar batas kewajarannya, doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Satu misal para jamaah, ketika Nabi Nuh, Nabi Lut, ketika Nabi Nuh itu ketamuan hamba Allah yang namanya malaikat, 6 tahun para jamaah Nabi Nuh itu paceklik, wabah. Mohon maaf ya, wabah itu 6 tahun, ya. Tidak tumbuh padi selama 6 tahun. Coba bayangkan, air sulit,
Itu karena apa? Karena umat tidak mau menerima kebenaran dari Nabi Nuh alaihissalam. Itu Allah terangkan surat Ar-Rum ayat 10. Nabi Nuh kata Jibril, buatlah kamu kapal, diperintah Allah. Di atas bukit Nabi Nuh disuruh Allah untuk buat kapal. Selama 600 tahun Nabi Nuh berdakwah untuk Islam, mengajak kepada yang baik, menghancurkan kebatilan. Nabi Nuh mendapat tantangan besar. Akhirnya Allah membuatkan kapal Nabi Nuh. Dibuat sendiri, lebarnya 150 meter pada jamaah kapal itu. Panjangnya 600 meter. Lantai 3. Lantai 1 untuk hewan-hewan. Lantai 2 untuk para mu'alaf. Lantai 3 untuk orang-orang yang beriman kepada, yang ikuti daripada Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Nuh tuh gila. Ngomong gila aja adalah pengkhianatan kata Allah. Jadi kalau ada orang Islam, ada mubalek, dikatakan gila sama orang itu, sama dengan umatnya Nabi Nuh. Mengatakan gila pada siapa? Para ustaz mengatakan, mengajak kepada kebaikan, mereka mengatakan dia orang gila, sama dengan umatnya Nabi Nuh seperti itu. Apa yang terjadi? Banjir bedang, nggak bisa akan teratasi oleh mereka. Satu. Yang kedua, Nabi Lut. Malam hari, malam Senin, Nabi Lut ketemuan manusia 2, malaikat Jibril dan Mikail. Gantengnya luar biasa para jamaah. Diintip sama si istrinya yang bernama Nah. Upahnya Nabi Nuh adalah cinta kepada laki-laki dan perempuan. Istri Nabi Lut keluar dari rumah belakang atau pintu belakang. Di rumah saya ada seorang yang ganteng. Ngomong itu aja kata Nabi, kata Allah, istrimu pengkhianat agama Allah. Ngomong itu aja Pak. Memberitakan seperti itu kata Allah, itu bukan istrimu Lut kata Allah. Sama dengan istri Nabi Nuh. Ya. Suami saya gila membuat kapal, tidak ada apa, tidak ada angin, tidak ada air, tidak ada laut, tidak ada warna apa, tidak ada muara, tidak ada siapa namanya itu sungai. Kau buat kapal, gila suamiku. Itu aja kata Allah, itu pengkhianat istrimu itu. Apalagi ini yang jelas-jelas kebenaran Allah ditolak oleh mereka, dihalangi oleh mereka kata Allah. Sehingga Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tahunullah wa rasulahu wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Al-Anfal ayat 27. Hai orang yang beriman kata Allah, janganlah Anda mengkhianati Allah dan Rasulnya, sedangkan Anda ketahui tentang itu kata Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, para jamaah sidang Jumat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang nabi, para nabi dan orang beriman kata Allah, dilarang oleh Allah untuk mohon ampun bagi mereka yang mengkhianati Allah dan Rasul. Sebagaimana firman Allah SWT surat ke-9 ayat 113. Maka lin nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantasnya hamba Allah yang bernama para nabi dan orang beriman kata Allah memohonkan ampun bagi mereka yang musyrik. Orang kafir para jamaah, orang munafik, lantas yang ketiga orang fasik, ini orang musyrik. Ini Quran mengatakan. Jadi kalau ada orang kafir, kedua orang munafik, ketiga orang fasik, orang inilah orang musyrik kata Allah. Dan tidak boleh kamu nyolati mereka, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini larangan Allah. Mudah-mudahan para jamaah sidang Jumat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita peka dengan itu. Terutama para mudin. Tahu dia kalau mereka bukan orang Islam yang sebenarnya, kalau mati tidak usah kita sholati. Mudinnya nih mereka akan ditanya oleh Allah, mengapa kau sholati? Ayat ini. Untuk itu para jamaah sidang Jumat yang berbahagia, mari kalau ingin disolati jenazah panjenengan, aktiflah ke masjid berjamaah.
wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, terus berjuang di jalan Allah. Dan kematian hamba Allah itu, kata Allah, adalah berhak untuk menyandang kita solati sebagai hamba Allah yang dekat kepada Allah kalau mati. Boleh jadi mereka berjuang Allah mati dalam pertempuran, tidak boleh solati, itu mati syahid. Salah satu hadis mengatakan, kalau jenengan menuju ke masjid ini dalam rangka untuk sholat berjamaah, mati tengah jalan, tidak usah kita mandiin, tidak usah kita sholatin, jelas hadisnya, syahid dia. Banyak jalan menuju kebaikan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kebaikan manusia, kata Allah, seberat biji sawi, akan diperhitungkan nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu, para jamaah yang berbahagia, tolong untuk betul-betul yakinlah bahwa Allah ini Tuhan kita yang seluas langit dan bumi. Utusannya adalah Muhammad Rasulullah, kitabnya Al-Quran. Kita amalkan itu semua, insya Allah kita dalam keadaan husnul khatimah fi dunya wal akhirah. Aqulu qouli hadza astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi hatta yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa yadallahu usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sidang Jumat yang berbahagia, At-Taubah 84 itu adalah asbabul wujudnya, adalah kisah Abdullah bin Ubay bin Sahal, bapaknya orang-orang munafik. Dimanapun ada Rasulullah, di situ ada Abdullah bin Ubay. Sampai Nabi diantar ke rumahnya sama Nabi setiap waktu. Tapi mengapa ketika dia meninggal dunia, mereka mengatakan, hai Rasulullah, itu bukan umatmu, itu bapaknya munafik, maka haram inti untuk menjolati Abdullah bin Ubay bin Sahal. 4 tafsir yang baca para jamaah sama, meskipun narasinya berbeda. Dan munafik itulah, kata Allah, senang di mata, tapi hatinya bengis menghancurkan kita semua dari dalam. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang seperti itu, para jamaah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar sifat kafir, munafik, fasik, apalagi musyrik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa'a wa anil batila batila warzuqna tinaba. Rabbi ighfirli wa lidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la dzikrullahi akbar.